Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran berbasis PowerPoint untuk menjelaskan satu materi dalam mata pelajaran geografi SMA untuk kelas 10, yaitu interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, untuk mempelajari materi ini tentunya kita harus tahu apa itu penginderaan jauh. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa penginderaan jauh itu merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Jadi seperti itu penginderaan jauh, kemudian hasilnya berupa citra. Citra seperti yang nampak pada background daripada PowerPoint ini terdiri dari beberapa objek yang bisa dikaji dengan interpretasi citra. Nah, untuk materi ini berikut KI dan KD-nya. Kompetensi dasar, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Jadi materi ini dikaji dalam KD 3.2 atau bab 2 di kelas 10 semester ganjil atau semester 1. Kemudian lanjut indikator untuk materi ini adalah menjelaskan pengertian interpretasi citra, menjelaskan tahapan interpretasi citra, mendeskripsikan unsur-unsur interpretasi citra, dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, berikut materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama pengertian, yang kedua tahapan, dan yang ketiga adalah unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama pengertian interpretasi citra. Interpretasi itu adalah kegiatan mengkaji atau mengidentifikasi atau mengenali. Kemudian citra yang saya jelaskan di awal adalah hasil daripada penginderaan jauh. Jadi untuk interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji atau mengenali objek yang ada pada citra. Nah, ini pengertian interpretasi citra menurut Estes dan Simonet, bahwa interpretasi citra itu perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam menginterpretasi suatu objek yang ada pada citra. Ada 3 tahapan di sini yang disajikan. Yang pertama deteksi. Deteksi itu adalah pengamatan awal terhadap objek atau bisa dilakukan proses delineasi atau penarikan garis batas dapat dilakukan pada tahap ini pada kenampakan kelompok objek yang sama. Kemudian tahapan kedua yaitu identifikasi. Identifikasi ini adalah pengenalan objek pada citra yang terdiri dari 3 ciri. Ciri spasial, yaitu ciri yang berkaitan dengan ruang. Kemudian ciri temporal, ciri yang berhubungan dengan waktu saat perekaman dan dapat pula menunjukkan umur suatu benda. Kemudian ciri spektral merupakan suatu ketampakan yang dihasilkan dari interaksi energi elektromagnetik dengan benda yang dapat diidentifikasi melalui rona atau tingkat kecerahan dan warna. Kemudian tahapan yang ketiga adalah analisis. Nah, dalam analisis ini kegiatan pengelompokan objek yang sama sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan apa objek yang dimaksud. Nah, berikut unsur-unsur dalam interpretasi citra. Jadi, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ketika melakukan interpretasi pada citra. Yang pertama rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan yang terakhir adalah konvergensi bukti. Jadi,
Masing-masing objek yang ada pada citra itu memiliki unsur-unsur yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, bagaimana penggunaan atau penerapan unsur-unsur ini? Berikut contohnya. Contoh interpretasi citra pada unsur warna. Nah, jadi di sini ada contoh citra, kemudian hasil deliniasi memberikan 3 objek yang menjadi contohnya. Objek yang pertama adalah objek yang berupa sungai. Nah, di sini warnanya adalah coklat. Itu berarti bahwa sungai itu airnya keruh, bercampur dengan lumpur. Kemudian untuk yang berwarna coklat tua menandakan bahwa lahan itu belum ditanami. Kemudian untuk objek yang berwarna hijau itu berarti tanaman tumbuh subur pada lahan pertanian. Nah, seperti itu contoh penerapan interpretasi pada unsur warna. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh interpretasi citra pada unsur bentuk. Ini yang diberikan contoh adalah bentuk tajuk kelapa sawit yang seperti bintang. Namun, banyak juga objek-objek lain yang bentuknya mempunyai ciri khas, seperti misalnya bangunan sekolah. Sekolah itu diidentikan dengan bentuknya yang menyerupai huruf U, huruf L, ataukah huruf I. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Kemudian ada contoh interpretasi citra pada konvergensi bukti. Jadi ini adalah penerapan konvergensi bukti dalam menginterpretasi citra. Nah, misalnya pada unsur bentuk, tajuk berbentuk bintang. Nah, ada beberapa jenis pohon yang masuk ke dalam ciri tersebut. Nah, kemudian ketika melihat unsur pola yang tidak teratur, maka disaringlah beberapa jenis pohon menjadi nipa, enau, dan sagu. Kemudian memperhatikan lagi unsur ukuran yang ukurannya lebih dari 10 meter, maka yang masuk ke dalam ciri ini adalah enau dan sagu. Dan yang terakhir adalah situsnya di air payau. Maka yang paling cocok dengan unsur-unsur yang ada itu adalah pohon sagu. Jadi seperti itulah penerapan atau penggunaan unsur interpretasi citra dalam melakukan atau mengidentifikasi objek yang ada pada citra. Nah, selanjutnya ini adalah contoh untuk tahapan dalam melakukan interpretasi citra. Yang diberikan contoh citra di sini adalah citra Kota Makassar. Dari citra ini nampak beberapa objek yang berbeda-beda, baik dari bentuk, ukuran, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasi? Tentunya cara pertama adalah melakukan deteksi. Deteksi ini dengan cara melakukan deliniasi atau melakukan penarikan garis batas pada kenampakan objek yang sama. Nah, di sini sudah dilakukan deliniasi pada beberapa objek yang mempunyai ciri yang sama. Nah, selanjutnya identifikasi. Nah, setelah dideliniasi didapatlah objek-objek yang mempunyai kenampakan yang sama. Diidentifikasilah objek-objek tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian masuk ke tahapan terakhir adalah analisis. Setelah dikelompokkan, bisa ditarik kesimpulan dengan melihat unsur-unsur interpretasi citra. Contohnya seperti ini. Yang diambil contoh adalah objek 1. Objek 1 ronanya cerah, warnanya merah, bentuknya seperti huruf U, ukurannya lebih besar dari bangunan sekitarnya, kemudian teksturnya halus, polanya seragam. Bayangan ada beberapa pada bangunan bertingkat. Kemudian situsnya terletak di tepi jalan, dan asosiasinya ini yang paling menandai
ada lapangan upacara. Nah, berarti kesimpulannya dari semua ciri yang ditampilkan dari unsur-unsur itu bahwa objek satu merupakan sekolah. Ya, jadi seperti itulah cara dalam melakukan interpretasi, yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan interpretasi, kemudian memperhatikan unsur-unsur interpretasi citra. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah memahami materi ini, berikut evaluasi atau latihan yang bisa dilakukan adalah melakukan latihan interpretasi foto udara dengan memperhatikan unsur-unsur interpretasi citra. Nah, di sini disajikan 3 objek yang sudah ditandai. Kemudian masing-masing objek ini diinterpretasi berdasarkan unsur-unsur interpretasi citra yang tadi. Oke, jadi seperti itulah tahapan atau cara dalam menginterpretasi atau mengenali suatu objek yang ada pada citra. Materi ini diambil dari referensi buku paket, kemudian bahan ajar dan internet. Kemudian materi ini disusun oleh Indriah Yuniarti. Baik, di video kali ini itu saja penjelasan saya tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.